Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu saya juga diminta oleh Hati untuk mengisi Geotalk dan saya berbicara tentang mitigasi bencana longsor waktu itu dan hari ini dalam PIT Hati saya akan membawakan lebih khusus lagi ke proteksi dan solusi perbaikan tebing sungai. Harapannya bahwa dengan presentasi ini nanti terutama para engineer milenial bisa melihat situasi yang real yang ada di sekitarnya dan nantinya bisa memikirkan apa saja solusi yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan tersebut. Baik, ini adalah outline presentasi saya. Saya akan bahas tentang penyebab dan mekanisme kerentanan pada tebing sungai, bagaimana dampaknya, lalu stabilisasinya bagaimana, metode proteksi, dan ada 2 contoh kasus yang saya pilih dari sekian banyak yang pernah saya ikut menangani bersama tim ya. Yang pertama, mengapa kita selalu berhadapan dengan permasalahan pada tebing sungai? Sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu kita tinjau. Yang pertama adalah terkait dengan geomorfologi sungai yang sangat dinamis, yang bisa berpindah alurnya, dan di sini yang paling rawan adalah pada kelokan sisi luar dari sungai. Ini menerima gaya yang lebih besar, ada helical current di sana sehingga dia akan terus mengarah erosinya ke arah infrastruktur, jalan atau pemukiman dan sebagainya. Sementara di sisi dalamnya itu akan terjadi kalau istilahnya di masyarakat tanah tumbuh ya. Juga apabila ada beban yang berat yang berada di sisi sungai akibat adanya tekanan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya, maka ini juga dapat menimbulkan keruntuhan dari tebing sungainya. Ini yang kedua, yang pertama tadi aspek geomorfologi, yang kedua adalah aspek hidrolika karena adanya kecepatan dan debit aliran yang besar, terutama pada bagian ini yang saya sebut tadi helical current, dan ini diperparah dengan adanya andras di sungai yang dapat mengubah pola alirannya. Kemudian juga terjadi erosi dan deposisi pada alur sungai di bagian bawahnya, ini juga dapat mempengaruhi instabilitas dari tebing sungai. Saya lanjutkan dari aspek geoteknis. Aspek geoteknik tentunya jenis material ini menjadi permasalahan ketika kita mendapati material yang kurang begitu bagus di lapangan, maka permasalahan ini akan terjadi. Ini contoh saya ambil di Kalimantan Timur, ada 2 lokasi di mana kondisi tanahnya sendiri itu sangat buruk sehingga kita tidak mungkin menempatkan langsung misalnya bronjong di lokasi tersebut, dia akan segera mengalami displacement yang besar. Apa saja dampaknya? Ini tahun 2008 saya mengambil foto di suatu area, kemudian saya datang lagi 6 bulan kemudian, sudah mundur ke belakang, ini yang tadi saya berdiri di sekitar sini ya, sudah mundur. Kemudian ketika kita bekerja di sana, kurang lebih 2 minggu, kemudian jalannya sudah tidak bisa dilalui lagi karena ini sudah runtuh. Ini pada tebing yang sama nih, di Kalimantan Utara. Kemudian juga di Jakarta, ini yang saya tampilkan kemarin di Geotalk ya, ada semacam talut 3 tingkat yang juga runtuh dan juga bronjong yang dipasang yang seakan-akan didesain oleh arsitek ya, agak-agak miring begitu ya, tidak seperti teknik sipil yang biasanya dia level membuatnya. Ini kira-kira dampaknya dan tentunya ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, kemudian juga keamanan masyarakat dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita tangani. Nah, sistem planningnya sendiri dalam penanganan struktural itu ada beberapa. Jadi yang pertama memang kalau kita mengatakan normalisasi sungai, maka tujuannya kita coba mempertahankan sempadan sungai dan fungsi badan sungainya, kita amankan tebingnya dari longsor, dan juga kita memperkecil perubahan dasar sungainya. Itu tiga tujuan utama dari normalisasi sungai. Nah, dalam keynote kali ini saya akan fokus ke yang nomor 2, yaitu kita mengamankan tebing sungainya, walaupun saya juga menyentuh yang nomor 1 dan nomor 2-nya nanti. Jadi ketika kita menangani kerusakan tebing sungai, hati-hati kita harus memilih tipe perlindungan yang paling optimal, karena
nyawanya kita sebagai engineer kan optimasi ya, bahwa desain kita kuat, durabilitas bagus, stabil, tapi tidak boleh mahal. Nah, itu disebut dengan optimal. Lalu ketika kita menentukan mana tipe perlindungan tebing yang paling optimal, maka kita harus melakukan beberapa kajian. Ada pemetaan topografi dan batimetri di sini yang juga memegang peranan penting, kajian hidrologi, hidrolika. Ini ada di bagian hulu dari desainnya, kita harus mendapatkan data-data ini dulu. Penyelidikan geoteknik dan geologi teknik, serta juga kita pertimbangkan aspek sosial budaya, kebijakan, dan regulasi. Ini tadi Pak Menteri menekankan ke penyelidikan geoteknik yang sangat penting. Dalam Geotalk saya menampilkan slide yang sangat penting ini. Ini juga saya pikir ini cukup relevan untuk penanganan tebing sungai. Ini adalah sebenarnya khusus untuk landslide mitigation procedure. Landslide bisa terjadi di mana saja, di jalan, di bendungan, di jembatan, di bagian abutmennya dan sebagainya. Jadi ada paling tidak ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah mengetahui fenomenanya, kemudian menentukan penyebab dan mekanisme, analisis, dan terakhir adalah kita perlu evaluasi. Tadi Pak Menteri mengatakan kalau kita membangun sesuatu, apakah itu bendungan atau bangunan-bangunan lain, itu kita perlu melakukan monitoring. Apakah pembangunan kita itu baik dan tanpa ada permasalahan di kemudian hari. Yang awal tadi ini memahami permasalahan kita melibatkan banyak instrumen, dan di sini kita juga melihat damage assessment-nya bagaimana, land use situation-nya juga. Tadi saya sebut aspek sosial budaya karena kita pernah mendesain Sabudam, desainnya sudah oke, sudah kokoh, sewaktu mau dibangun itu tertunda berbulan-bulan. Kenapa? Karena di volcanic rivers itu geomorfologinya juga dinamik. Jadi lokasi Sabudam yang kita bangun itu berada di tanah yang dimiliki oleh individu. Tadinya alur sungai tidak di sana, tapi karena adanya geomorfologi sungai yang sangat aktif, sehingga letak dari as Sabudam itu ada di lokasi yang dimiliki tanahnya oleh individu. Ini juga menjadi permasalahan. Ya, safety objektifnya siapa yang mau kita lindungi, apakah public facilities, resident dan sebagainya, safety condition, dan juga law enforcement-nya. Ini kira-kira langkah besar ketika kita mendesain, saya percepat saja. Jadi ada analisis kita ada di sini. Tadi Pak Prof. Wijoyo banyak menjelaskan tentang bagaimana melakukan kajian untuk stabilitas dari bangunan-bangunan geoteknik. Baik, saya lanjutkan. Ada berbagai macam klasifikasinya. Kita sebut ada pekerjaan perkuatan. Kita biasa memakai riprap ya, dinding penahan tanah, bronjong, sheet pile atau turap, dan geotextile bag. Turap ini sendiri pemahaman kita yang ahli geoteknik dengan praktisi atau kontraktor di lapangan kadang-kadang berbeda. Turap kita sebut sheet pile, tapi kadang-kadang bangunan yang nempel di lereng itu juga disebut turap ya bahasa lokalnya. Pengurangan erosi juga bisa dengan bioengineering, kemudian ada berbagai macam pekerjaan konsolidasi khususnya di palung sungai yang memerlukan effort dan biaya cukup besar, yaitu stone consolidation dan concrete consolidation. Sprudek juga batuan-batuan atau konkretnya kita buat menjorok ke sungai untuk mengurangi arus, kekuatan arus, dan juga ada check dam ini khusus di volcanic river ya, check dam, ground seal dan sebagainya. Ini kita juga pernah desain di Bengkulu, ada 3 seri sabudam dan juga ada sand pocket di bagian hilirnya kita buat sebelum bendungan yang ada di bawahnya. Dan juga pada kondisi tertentu kita tidak mungkin bisa menangani, maka kita lakukan relokasi. Ini perlu disampaikan bahwa ketika kita menangani longsor, tidak semua longsor bisa kita tangani secara optimal. Artinya tadi ya, aman, stabil, durabilitas oke, tapi tidak mahal. Nah, sehingga dalam kondisi ini kadang kita memerlukan relokasi. Riprap ini sering kita lihat susunan bongkahan batu, blok beton, atau blok beton dengan ukuran dan volume tertentu, dia fleksibel dan mereduksi gelombang dan energi perusak dari aliran sungai. Tapi yang kita sering abaikan bahwa kalau kita meletakkan batuan seperti ini, ya riprap, itu ada syarat dari diameter dari batuan yang bisa kita letakkan. Jadi kita harusnya menghitung dulu berapa diameter minimal dari batuan yang kalau kita letakkan di sana, maka arus tidak akan mengangkat batuannya pergi dari lokasi perkuatan yang kita tentukan tadi. Ada 2 cara, kita bisa menggunakan shear stress method untuk menentukan diameter dari rock size-nya, atau juga dengan velocity method dengan mempertimbangkan critical mean flow of velocity. Ini yang umum saya pakai untuk
menentukan berapa besar batuan yang bisa kita letakkan di sana. Kemudian juga perlu filter, ini filter memang ada yang cara konvensional dengan menggunakan material tertentu, tapi juga sudah banyak kita gunakan filter sintetis ya. Jadi kurang lebih airnya lewat, boleh lewat, tapi materialnya jangan ikut ya. Jadi dia tetap ada di sini, ini filternya ada di sini. Ya, kemudian syarat-syarat filter seperti biasa kalau kita menggunakan material ada persyaratannya, dan juga biasanya keruntuhannya seperti apa. Ini ada berbagai macam tipe keruntuhan untuk riprap. Misalnya partikel yang tererosi, karena rock yang kita pasang undersize, maka kita akan kehilangan batuan kita terus-menerus kita taruh, hilang dan sebagainya, dan sementara itu di belakang lerengnya terjadi progressive failure. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan tipe-tipe keruntuhan. Kalau misalnya filter kita tidak baik, maka akan terjadi piping ya di belakang, kemudian ada displacement pada perkuatan kita, terjadi juga. Ini adalah tipe-tipe keruntuhan dari riprap, dan ini contohnya di Indonesia ada ya, banyak sekali. Ini particle erosion-nya yang pertama, kemudian modified slump, kemudian ada juga slump dan translational slide. Kita lihat contohnya, ini kebetulan saya hanya di satu lokasi yang saya datangi di daerah Pantura, dan kebetulan kalau pekerjaan yang cukup baru itu tidak saya tampilkan ya. Nanti akan berproses agak panjang nanti. Nah ini agak sedikit, kira-kira sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu. Jadi kita lihat ini kadang-kadang disebut ini pelindung tebing ya. Pelindung tebing tidak dalam bentuk riprap, tapi dia menggunakan beton bertulang. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan kalau masyarakat setempat ya dia sudah sungainya sudah diberi turap. Ya, ini sungainya sudah diberi turap juga, namanya turap-turap terus ya, pokoknya pelindung sungai. Ini pada lokasi dari bendung karet. Ini bendung karetnya, Bapak Ibu, karetnya sedang kempes. Ini ada lokasi begini. Jadi ketika sudah dipasang, kemudian tanah mengalami penurunan, dan ini sangat berbahaya ya sebenarnya dalam perancangan. Kemudian ini juga ada pelindung tebing yang terus runtuh ya, runtuh ke bagian bawah. Ini juga kita lihat bisa runtuh, dan ini untuk memperbaikinya ini memerlukan dana sangat besar, dan dia sangat mengganggu ya, karena mengurangi tampang basah sungai juga karena dia sudah tergeser masuk ke sana. Dan di sisi lain kalau tidak dilindungi ya dia akan terjadi local scoring seperti ini di beberapa tempat. Nah ini tadinya sebenarnya jalan, semacam tanggul, di atasnya jalan, tapi tidak ada perlindungan apapun, dia akan bergerak. Dengan lereng yang cukup landai sekalipun, gangguan ini tetap terjadi, karena kita tahu kalau dia berada pada kondisi, misalnya ada beban tambahan ya akibat hujan, kemudian tanahnya menjadi saturated, maka dia akan mengalami penurunan kuat geser yang signifikan. Ini yang membuat kadangkala hitungan kita di awal itu kurang kritis dalam penentuan parameter kuat geser tanahnya, sehingga terjadi keruntuhan seperti ini. Kemudian tipe pemasangan riprap ada macam-macam, tetap biasanya di bawahnya diberikan filter ya, ini contohnya filter. Filternya bisa dengan geotextile atau dengan cara granular filter konvensional atau gabungan antara keduanya seperti di bawah ini. Ya ini tuh tipikal pier untuk riprap, saya skip saja. Dan bentuk pemasangannya juga ada macam-macam ya, ini yang umum. Cuma masalahnya karena ini adalah permukaan sungai, maka di bawahnya kita kadang-kadang pertanyaan, ini bentuk di bawahnya bagaimana nih? Apakah sudah diletakkan pada tanah yang cukup baik? Apakah di bawahnya akan diberikan pembesaran seperti ini? Atau ada apron di bawahnya untuk menghindari erosi bagian bawah? Ataukah ada ripreki? Ini biasanya setelah dipasang agak sulit kita perhatikan di lapangan. Kemudian referensi dalam perancangan, tanggul, riprap, krip, dan sebagainya, ini ada beberapa. Saya kira tadi dengan adanya aturan atau referensi yang bisa kita aju, maka desain kita dan juga kita berdiskusi untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi, misalnya dari yang kita desain itu bisa lebih terarah ya. Kemudian saya masuk ke dinding penahan tanah, ada macam-macam ya, gravity wall, kemudian dengan piling, dengan cantilever wall, dengan beban tanah di belakangnya ini, kemudian juga dengan anchor wall ya, tergantung
apakah tersedia ruang bebas atau tidak di belakangnya. Nah ini yang umum gravity wall dengan kita biasanya hit pertama dengan perancangan dengan trial and error. Kita menggunakan dulu dimensi yang umum di textbook atau aturan, cantilever wall atau counterfort atau buttresses yang ada di depannya. Nah ini contoh di Pantura tadi, ini adalah bendung karet dalam keadaan kempes. Kita tahu bahwa nanti ketika diisi kan harus dari kolam ya, harus diisi air dengan kolam. Nah ini kolamnya, dan ternyata di sini sudah ada yang runtuh. Dan ini kalau apa namanya guyonnya orang lapangan, mungkin yang desain orang arsitek ya, sehingga bentuknya dindingnya agak sedikit melengkung gitu, jadi biar agak indah. Jadi permasalahan begini Bapak Ibu, tadinya ketinggian dari air dalam kolam ini hanya 5 meter, ternyata ada salah perhitungan, 5 meter isi kolam ini tidak cukup untuk mengisi bendung karetnya, jadi dinaikkan 2 meter lagi. Yang terjadi adalah keruntuhan, ini dindingnya kolaps. Jadi waktu itu saya ditanya, bagaimana Pak cara yang paling cepat untuk menghentikan gerakan ini? Saya katakan, tadinya tanahnya di atas ini, permukaan tanah, turunkan permukaan tanah ke desain awal, ke 5 meter tadi. Nah ini diturunkan Pak. Jadi tadinya tanahnya penuh di sini, ini sudah digali, akhirnya dia berhenti, tapi sudah terlanjur ada bentuk yang melengkung seperti ini. Kita bisa lihat ini sudah dikurangi tingginya untuk mengurangi gaya aktif dari tanah di belakang dinding. Untuk teori desain ada macam-macam, saya tegaskan ke para mahasiswa, kita sering menggunakan untuk, jadi seperti tadi ya, intinya pertama ketika kita akan melakukan desain, harus ada penyelidikan tanah yang akurat dulu, yang bagus. Dari penyelidikan tanah itu, kemudian kita olah dengan perhitungan stabilitas. Ini sudah tahap ketiga nih. Tahap pertama tadi adalah memahami kondisi di lapangan, mengetahui penyebab dan mekanismenya, baru kemudian ini kita berbicara tentang desainnya. Teori yang umum adalah teori Rankine yang kita pakai aktif maupun pasif. Kemudian juga ada pendekatan Baji dari teori kolom. Tapi saya katakan pokoknya di banyak buku disebutkan jangan pernah pakai tekanan tanah pasti dalam perancangan dinding penahan. Itu hasilnya nanti tidak konservatif. Selain dua ini juga ada metode Duncan yang juga sering kita pakai, Terzaghi Peck, ada metode lain ya. Kemudian juga yang harus dipahami, kalau kita ingin menimbun ketika kita membuat suatu semacam seed pile atau dinding penahan, kan di belakangnya ada tanah timbunan. Nah, ini saya sering menyampaikan kepada para praktisi, hati-hati kalau kita tidak mentreatment tanah di belakang timbunan itu tanah yang baik, yang dipadatkan lapis demi lapis yang cukup, maka kita mendapatkan masalah. Ini contohnya bahwa koefisien tekanan tanah aktif itu akan turun drastis apabila tanahnya cukup baik dan cukup padat di belakang dindingnya. Tapi kalau kita biarkan tidak dipadatkan dan sebagainya, tekanan tanah aktif besar sehingga kita akan memerlukan konstruksi yang lebih mahal yang kita pasang. Tekanan tanah pasif juga demikian, kalau loose dia akan punya koefisien permeabilitas yang rendah, tapi kalau dia cukup baik, padat, itu di cukup besar koefisien pasifnya, jadi mengurangi biaya dari struktur kita nantinya. Kemudian bronjong ini yang paling banyak sekarang di lapangan, bahkan ada di suatu kementerian yang melakukan program besar-besaran untuk pembuatan bronjong. Tapi ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, kita harus mendesain bronjong ini ada hitungannya dan ada aturan yang mengatur untuk dalam desain bronjong ini kawatnya seperti apa, ukuran batu dan sebagainya. Kemudian juga seed pile biasanya untuk waterfront, biasanya untuk tanah yang lunak tidak berbatu, ada kayu, beton dan juga ada bahan sintetik ya yang juga sudah banyak dipasang. Kalau kita lihat biasanya saya tampilkan foto-foto yang sukses, ini bagaimana kalau foto yang gagal yang kita tampilkan. Ini di Pelabuhan Pulau Bae di Bengkulu, tadinya dipasang ini seat pile dari baja, ternyata mengalami korosi yang hebat, kemudian miring ke arah depan, lalu di depannya dipasang lagi seat pile dari beton bertulang, tapi ternyata tetap miring juga ya. Ini permasalahan karena dia berada di dekat muara, jadi airnya payau ya, cukup asin juga dan erosinya cukup kuat, tapi paling tidak bisa memberikan hal yang positif bagi para pemancing ini, banyak ikannya katanya, karena ada struktur yang rontok-rontok di bawahnya.
Kemudian juga ada geotextile bag, ini ada banyak yang juga sudah diaplikasikan. Kebetulan saya pernah mengalami permasalahan ketika mendesain salah satu sungai, lalu saya berdiskusi dengan ketua panitia nih, Mas Dandung ya, senior saya di Teknik Sipil UGM dulu, dan ada solusi yang kemudian kita coba tampilkan dengan geotextile bag dengan ada appendix di bagian bawahnya ya. Jadi kalau ada scoring, ada erosi, maka yang appendix-nya bisa turun, ya, bisa turun untuk menghentikan erosi tersebut. Dan juga ada banyak cara, saya kira kita juga sudah memahami ada penggunaan dari berbagai geotextile bags ya di pinggir pantai ataupun di sungai, dan juga sudah ada contoh keberhasilannya. Ini bisa berhenti sementara di lokasi lain cukup parah erosi ke arah landnya. Bioengineering juga banyak dipakai, tapi ini biasanya untuk kasus yang lebih kecil, sungainya mungkin yang tidak terlalu besar dan infrastruktur yang dilindungi juga tidak terlalu mahal. Ini menggunakan bioengineering. Nah, kita masuk ke penyelidikan tanah. Ini adalah kunci sebelum kita dapat melakukan desain penyelidikan tanah ini. Nantinya ada macam-macam caranya tergantung besar kecilnya proyek yang ditangani. Bor dalam apabila memang strukturnya sangat besar ya, tapi kalau yang struktur yang ringan bisa dengan handbor saja, lalu nanti diikuti dengan SPT, pakai sondir, mengambil sampel, diuji, baik sampel yang ada di lokasi maupun sampel tanah timbunannya nanti. Kemudian ada monitoring dan instrumentasi yang seperti ditekankan oleh Pak Menteri tadi perlu ya. Ini adalah kondisi sampel di lokasi yang kita uji di laboratorium, sedangkan ini adalah di tanah timbunan. Ini biasanya jarang ditemukan Bapak Ibu ya. Kalau ini ada sih pengujiannya di lokasi, kita dapat data-datanya, uji lab dan sebagainya, tapi tanah timbunan datang dari mana, kemudian spesifikasi teknisnya apakah terpenuhi atau tidak, adalah. Ya. Kemudian kontrol beban dinamis gempa, ini ahlinya ada Prof. Masur Isyam dan juga ada Pak Asrul Rifak dan sebagainya. Dulu waktu sebelum tahun 2000-an kita pakai KP06 ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian karena SNI terus dikembangkan, maka kita mengacu pada SNI yang ada. Di satu kasus di Pulau Batam, kebetulan kita juga mendesain lereng di sana. Itu permintaan dari pemilik pekerjaan harus menggunakan probabilistic seismic hazard analysis. Kebetulan lerengnya lereng estuary dam, panjangnya 1,8 km. Ini padahal kan perlu data yang amat sangat banyak nih, kemudian harus ada evaluasi dan sebagainya yang tidak tercover secara khusus dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jadi saya sarankan waktu itu kita gunakan data sekunder saja ya, nanti saya tunjukkan data sekundernya. Jadi di dalam SNI disebutkan perancangan dengan gempa bahwa tekanan tanah total adalah penjumlahan dari tekanan tanah statis dan dinamis. Kemudian juga gempa rencananya sudah ditentukan dan faktor amannya juga ditentukan berdasarkan SNI. SNI 1726 memberikan untuk khususnya AMAX-nya ya untuk dimasukkan dalam perancangannya nanti, tidak saya lanjutkan yang ini. Nah ini nanti kita menggunakan data ini untuk penentuan AMAX-nya. Kalau dulu ada KP06 yang juga memberi khusus untuk bangunan tenaga air. Nah untuk kontrol terhadap beban dinamis, ada beberapa, paling tidak ada 3 metode yang saya angkat hari ini. Ada pendekatan empiris dengan D, tetap kita memerlukan AMAX ya. Nanti kita akan mendapatkan gaya pseudostatik yang bekerja 2/3H dari dasar dindingnya. Kalau metode Seed dan Whitman, dia juga menggunakan AMAX, kemudian dia bekerja di 0,6H dari ketinggian dindingnya dari dasar dinding. Tapi yang paling sering kalau tim saya menggunakan metode Mononobe OKB, jadi dia memberikan perubahan nilai koefisien tekanan tanah aktif dan pasif, dan tentunya juga memerlukan untuk dimasukkan di dalam penentuan berapa gaya yang bekerja pada dinding penahan tersebut. Nah ini adalah suatu paper dari Mark Peterson dari USGS tahun 2004, ini sebelum tsunami Aceh, yang tadi lokasi proyeknya ada di sini di Batam dan diminta untuk melakukan probabilistic seismic hazard analysis. Ada EDW katalog yang cukup banyak ya dengan zonasi yang diberikan oleh Peterson, dan pada akhirnya dia menghasilkan hasil seperti ini.
peak ground acceleration horizontal 10% terlampaui dalam 50 tahun. Jadi di sini yang menjadi perdebatan para ahli waktu itu yang berhenti setelah tsunami di utara Sumatera, yaitu PGA-nya sampai 1G ya. Ini di daerah pegunungan ini ada yang PGA-nya hingga 1G. Nah, sementara lokasi yang ditinjau oleh Mark Peterson waktu itu adalah Sumatera dan Malaysian Peninsula. Jadi lokasi Pulau Batam ada di sini. Kalau kita lihat ternyata peak ground acceleration-nya maksimum dengan probabilistic seismic hazard analysis hanya sekitar 0,05 G, jadi sangat kecil ya di lokasi tersebut. Saya berikan contoh, ini contoh pertama di Sungai Pesanggerahan. Nah, Sungai Pesanggerahan ini kurang lebih kalau diingat-ingat keruntuhan Situ Gintung 2009, nah itu mengalir sekitar 2 km masuk ke Kali Pesanggerahan. Permasalahan kita ahli geoteknik adalah begitu kita ingin mendesain perancangan lereng ini, maka di hadapan kita itu adalah ada pembatasan dari berapa banyak kita bisa melakukan handbore, ya, hanya 10 titik, sondir hanya 10 titik, test pit 20 titik, dan undisturbed sample 20 titik. Jadi kita diberikan batasan dan kita harus meletakkan 10 handbore ini, 10 sondir, di sepanjang 25 km dari Cinere sampai pintu air Mukefat. Nah ini tantangan dari ahli geoteknik itu adalah bagaimana kita memahami karakteristik dari geoteknik sepanjang 25 km itu, kalau di dalam kerangka acuan kerja disebutkan ini adalah jumlah penyelidikan tanah yang bisa kita lakukan. Jadi tentunya yang kita lakukan adalah untuk menentukan di mana daerah banjir yang paling rawan, karena disitulah letak titik akan kita tempatkan. Yang pertama adalah di daerah Pasar Cipulir. Nah ini daerah banjir yang cukup. Dan jangan lupa kita juga mengumpulkan lokasi titik bor dari atau data-data sekunder sebelumnya. Nanti saya akan bahas tentang database ini ya. Jadi kalau sudah banyak data sekunder yang terkumpul di yang biru-biru ini, maka saya tidak melakukan lagi. Tapi kita melakukan di lokasi yang benar-benar rawan, di sanalah 10 titik itu akan menyebar. Dan masalahnya ketika kita mendesain segmen, kita akhirnya membagi segmen, maaf ya, ini saya beri contoh nih. Segmen 4 dari sini ke sini nih. Ini segmen 4. Ya, area sepanjang sungai ini masuk segmen 4 dan titik bor kita kan tidak mungkin tiap 50 meter kita pasang bor tangan dan sondir, tapi kita hanya menggunakan sedikit data yang kemudian kita segmentasi bahwa di segmen 4 nanti data tanahnya seperti ini misalnya. Ini contoh di Air Jenggalu di Bengkulu juga demikian, 30 km panjang sungainya sampai ke Pulau Bae dan kita hanya boleh mengatur 6 titik bor, 6 titik sondir, bornya bor tangan. Nah, di mana kita tempatkan ini menjadi permasalahan karena 30 km dan kita punya data pengujian tanah yang sangat terbatas. Nah, ini akhirnya yang kita lakukan adalah evaluasi di mana daerah banjir yang paling rawan, maka lokasinya kita akumulasikan di lokasi-lokasi yang rawan terhadap banjir. Kembali tadi ke Pesanggerahan, terus kita setelah melakukan penyelidikan tanah, kita membagi bahwa dari atas sampai bawah, yang ini ya, di atasnya ada lempung clay, ya, 2-3 meter ketebalannya, ada lempung lanawan, lanau lempungan hingga pasir padat, ya, di kedalaman lebih dari 7 meter, dan ternyata di bagian hilir itu tanahnya lebih jelek ya. Ini bagian hilir, ini bagian tengah, hingga bagian hulu. Semakin ke hilir tanahnya itu semakin tanah lunaknya semakin dalam dan kuat gesernya semakin rendah. Jadi di sana kita bisa memperhatikan karakteristik geotekniknya sehingga investasi kita di bagian hilir yang tentunya menjadi daerah banjir paling rawan itu juga nantinya paling besar. Nah, akhirnya kita punya parameter geoteknik ini sekedar draft saja untuk tiap-tiap segmen. Ini segmen 4 tadi. Maka ini kita punya H total dan sebagainya. Ini kita masukkan dalam desain kita setelah kita melakukan segmentasi. Dan kemudian sistem planningnya ada. Ini kita lihat diplot ada peta topo dan batimetri. Ini kita lihat sepanjang ini, kemudian kita ambil satu cross, kita punya cross seperti ini. Di sisi sebelah sini mungkin kita tidak perlu melakukan penanggulangan tebing, tapi di sisi sini ini menjadi penting. Karena muka air banjir maksimalnya itu memang akan melebihi sekitar 2,5 meter dari area ini. Ini banjirnya sampai ke sini. Jadi ketika kita mendesain suatu penanganan tebing sungai, kita perlu informasi data yang cukup banyak juga dari kolega di
hidrologi dan hidrolika, sehingga kita tahu air banjirnya seberapa, bagian mana yang tidak perlu kita intervensi, tapi bagian ini diperlukan, karena kalau banjir airnya akan meluap. Kemudian itu kemudian dihitung, ini di sini saya pakai kolom, kemudian KP-nya, koefisien tekanan tanah lateral pasifnya dengan menggunakan metode Rankine ya. Kita masukkan ke dalam ini program sederhana saja dengan menggunakan Visual Basic untuk bisa menentukan perhitungan dari dimensi-dimensinya. Tidak hanya dengan beban tetap, ini beban tetap, juga dengan beban sementara dengan metode Monona BOKB tadi, ya, untuk menentukan apakah dia aman atau tidak. Nanti hasilnya juga didesain seperti ini, ada filternya, ada kemudian jika diperlukan ada whip hole, dan penulangannya juga bisa kita desain agar tepat seperti di lokasi. Kemudian yang kedua, seed pile. Seed pile juga demikian, sisi ini kita tidak perlu melakukan intervensi, sisi ini yang perlu. Kemudian nanti kita desain seed pile-nya juga dengan perencanaan standar ya. Kemudian kedalaman pemancangannya kita hitung, panjang totalnya sekitar 5,54 meter, nanti kita bulatkan. Kalau kita pakai profil baja seperti apa, profil beton seperti apa. Juga untuk beban dinamisnya, kita juga perlu menghitung dengan berbagai 3 metode yang saya sampaikan tadi atau metode lain. Nah ini kira-kira nanti dengan menggunakan profil Larsen untuk baja, kemudian ini juga dengan angkur, ini kita pasang di Siak Serindrapura juga dan di Pekanbaru ya. Dan ini untuk turap menggunakan beton bertulang. Nah contoh kedua ini di tebing Sungai Sesayap, ini cukup besar sungainya, tidak Sungai Pesanggeran kan di tengah kota yang cukup besar. Nah di sini permasalahannya adalah pendangkalan sedimentasi alur ya. Ini dari teman-teman dari hidrologi hidrolika nih, hidrolika terutama mengatakan lalu lintas menjadi tidak nyaman dan tidak aman karena ada pendangkalan, kemudian ada morfologi sungai perubahannya semakin intensif maksud saya. Lalu ada pengikisan, erosi tebing, dan kita tahu erosi tebing sungai ini tergantung dari sifat iklim cuaca dan kondisi lahan. Kalau kita banyak melakukan logging ya, tekanan pada tebing sungai, maka akan semakin besar juga perubahan pada morfologi sungainya. Kondisinya ini ada beberapa kita menemukan andras seperti ini. Ya, kemudian di sini ada jembatan, ini jembatan, dan karena ini tikungan luar, kita lihat tikungan luar, maka ada tanah tumbuh nih. Ini tanah tumbuhnya di tikungan luar itu. Kemudian karena ini tikungan dalam, maka ada pergerusan di daerah Seluing ini. Lalu jembatan berada di tikungan luar, kita lihat bahwa tadinya permukaan tanah ada di atas purnya. Jembatan ini pelcapnya, tapi sekarang jadi terjadi gerusan di bagian bawahnya. Kemudian bronjong yang dipasang menjadi seperti ini di daerah pelabuhan, dan ini ada namanya Tanjung Lapang, yang sekarang menjadi Tanjung Sempit ya, karena tadinya ada cukup lapang, tapi karena ini tikungan luar, maka terjadi erosi. Dalam satu musim hujan bisa sampai 5 meter dia mundur ke belakang karena terjadi banjir ya. Nah di sini penanganannya kita harus ketahui dulu karakteristik dari hidrologinya, karakteristik lahan, ada pressure pada landnya, pola aliran sungai juga. Jadi ada studi terkait distribusi dan besarnya arus serta angkutan sedimen, baru kita bisa menentukan penanganan sungai yang tepat seperti apa. Jangan lupa kalau ada andras, dia akan memperbesar terjadinya deposisi tanah tumbuh tadi dan memperbesar terjadinya erosi di bagian tikungan luar. Jadi kalau kita ke Kalimantan, kebetulan ini 4 jam dari Tarakan kalau kita naik speedboat, speedboatnya berputar, ini sungainya besar ya, tidak lewat sini, tapi speedboatnya muter ke sana nih, menjauh. Ya, menjauh ke situ karena untuk mencari alur yang lebih dalam. Jadi ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan, kondisi tanah dasarnya, kemudian hidrolika sungainya, perbedaan tinggi yang ditahan, serta area bebas yang tersedia untuk bisa menentukan struktur mana yang paling tepat kita terapkan. Di awal tadinya saya menyarankan untuk melakukan penyelidikan geoteknik ini, tapi ditolak waktu itu. Dan yang paling sulit ini real yang kita hadapi, bahwa di meja saya itu sudah ditulis bahwa turap atau seed pile itu sudah di ACC dananya. Jadi bagaimanapun saya mendesain hasilnya harus seed pile. Nah waktu itu saya menolak, saya katakan kita harus melakukan penyelidikan geoteknik dulu di lokasi ini, di Tanjung Lapang, di dekat jembatan, di Seluing, di pelabuhan.
baru kita bisa menentukan mana struktur pelindung tebing sungai yang paling tepat. Tapi masalahnya di atas secara dokumen seat pile itu harus dipasang karena sudah disetujui oleh parlemen. Nah ini contohnya kita pasang beberapa bor waktu itu di lokasi utama tikungan luar yang kita kejar, bukan di tikungan dalam. Nah ini yang tadi yang daerah Sluing ya, ini sudah runtuh tempat saya berdiri ini, dan beberapa bronjong seperti ini. Jadi bronjongnya ada, tapi kita tidak bisa lihat sampai ke bawah, dan dia dipakai untuk tambat kapal juga nih. Jadi bronjongnya juga mengalami beban-beban eksternal juga karena banyak kapal yang ditambatkan. Kalau dilihat dari atas memang tanahnya seperti tanah kohesif ya. Kita masukkan nih sampai selutut masuk ke sini, dan bagi desainer yang belum berpengalaman mengatakan sudah kita pakai seat pile saja, ini pasti bisa masuk nih karena dia tanahnya lunak. Ini lunak, juga lunak. Ini kembali arsitek berperan ya, sangat bagus, dia mesti melengkung-lengkung bronjongnya di daerah pelabuhan, dan ternyata kita amati sewaktu kita tinggalkan 6 bulan, seat pile itu sudah coba dipasang. Ini contohnya Bapak Ibu, dipasang, lalu saya dekati lagi ternyata tidak berhasil. Jadi waktu dipasang patah seat pile-nya, dimundurkan ke sini patah lagi nih. Lalu kita akhirnya melakukan penyelidikan lokasi yang kita sarankan dari awal. Kita lakukan ada sondir, kemudian ada pengoboran, bor tangan, pengambilan sampel, dan ternyata kita temukan, mungkin saya yang next. Nah ternyata geomorfologi sungai menyebutkan bahwa di masa lalu itu sungainya sudah melewati daerah itu. Jadi di bagian bawahnya, di kedalaman 2 meteran, itu ada pasir yang cukup padat, pasir hitam. Itu kalau kita pasang seat pile-nya, kalau tidak digetarkan atau diberikan treatment khusus, dia tidak bisa masuk kalau cuma dipancang saja. Nah sehingga dia terjadi patah seperti tadi ya. Nah ini yang menjadi masalah, ternyata bawahnya itu topsoil tadi hanya 60 cm saja, lalu di bawahnya ada lumpur lempung sampai 2 meter, lalu di bawahnya adalah tanah yang cukup kuat, karena di masa lalu sungai melewati daerah yang akan kita tangani tersebut. Jadi penanganan yang kita tawarkan, maaf gambarnya saja. Nah ini area yang sangat berbahaya, ini kawasan padat daerah sini. Ya ini erosinya cukup besar, di masa lalu dia begini sungainya. Nah ini sekarang sudah mundur ke arah semakin ke sisi luar, apalagi ditambah ada andras di bagian sini, jadi dia semakin kencang arusnya ke sana. Yang kita lakukan adalah kita pasang semacam cover dam, tapi ya mengcover arusnya, ini cover dam yang kita pasang. Lalu yang tadinya dia mundur sampai ke sini, ya ini kita timbun lagi, mengembalikan bentuknya seperti mendekati semula, lalu ini kita tangani dengan penanganan khusus, ya kita undang arsitek juga untuk masuk. Dan kita menggunakan batu seperti ini. Ini kalau ini cross sectionnya ada di tengah sini, ya batunya seperti ini. Jadi batunya sudah kita hitung dengan ukuran yang minimal 70 cm dan ada di lokasi, di dekat lokasi, agar dia tidak terbawa arus. Di bawahnya ada batu yang lebih kecil, kemudian ada geotextile di bagian belakang ini, ya kemudian ada bus beton, di bawahnya ada plat, di atasnya ada plat, dan kita membuat dia menjadi semacam waterfront ke arah sana. Kalau kita lihat, ini adalah bus betonnya, susunannya yang kita buat, penulangannya ini dengan dihitung, dan ini adalah detail tulangannya, hingga kemudian kalau ini ada di pinggir ya, di pinggir yang tidak bisa kita buat sampai ke sana, nah ini bentuknya seperti ini. Kemudian juga karena kita sudah mendapatkan lahan tambahan, maka ada taman yang didesain oleh teman-teman arsitektur, jalannya nanti tetap kita tempatkan di lokasi semula, tapi di sini diisi dengan penataan agar lokasinya, tanahnya bisa dimanfaatkan untuk taman kota. Di beberapa lokasi di Sungai Sesayap juga dipasang turap, tapi hanya jika di bawahnya itu memungkinkan, artinya tidak ada lapisan pasir padat yang di masa lalu, ada batu-batu juga, di masa lalu sungai lewat di sana. Ini contoh turap yang juga dipasang cukup bagus, ya turap dari beton, dan ketika banjir berfungsi cukup baik. Kalau ini datangnya banjir karena naik ke, ini ada sungai di sebelah sini, nah ini naiknya dari belakang ya banjirnya. Nah ada 2 slide lagi yang terakhir, Pak Pintor, mohon maaf ya. Yang pertama adalah menyambut tadi
arahan dari Pak Menteri PUPR tentang perlunya penyelidikan tanah yang baik. Nah, ini kalau di Taiwan kita punya database penyelidikan tanah. Ini saya ambil beberapa yang pernah kita kerjakan di Jogja saja, di DIY. Ternyata data tanahnya sudah cukup banyak. Yang merah ini adalah bor dalam, kemudian yang kuning ini adalah sondir, kemudian yang hijau ini adalah bor tangan. Nah, jadi kalau misalnya kita membangun, ini misalnya ada Kali Code ya di sini. Di sana namanya Kali Boyong, ke sini jadi Kali Code. Nah, kita bisa menggunakan data-data yang ada ini untuk membantu paling tidak menjadi data sekunder. Membangun gedung juga demikian, ada data yang cukup banyak. Tapi nanti pertanyaannya, lab mekanika tanah jadi kurang dibutuhkan nih, karena kita memiliki database penyelidikan tanah yang cukup banyak di tiap lokasi. Saya sarankan mungkin dimulai dengan proyek-proyek dari PUPR sendiri. Setiap proyek PUPR, maka data penyelidikan tanahnya, hasil uji labnya, semua di database-kan, yang nanti bisa dipanggil sewaktu-waktu ketika kita memerlukan data sekunder di daerah tertentu. Ini contohnya ya. Kemudian juga yang lain datanya banyak, tapi masalahnya kualitasnya yang jadi masalah. Mungkin ini sudah saya hilangkan yang mengerjakan, ini daerah Sumatera ya. Saya baru pertama melihat tahanan konus ketika kita melakukan sondir, naik terus nih. Bisa dilihat ya, ini tahanan konus nih, KIC ya. KIC naik terus, dia tidak pernah, kan biasanya sondir kan ya gini ya, turun, kadang-kadang naik, karena tiap 20 cm kita baca. Tapi ini naik terus nih, tidak pernah turun. Kemudian begitu saya lihat hasil ujinya, ditulis ini direct shear test, nanti hasilnya adalah internal skin friction dan juga koefisien konsolidasi. Ini dia nih. Direct shear test kok menghasilkan koefisien konsolidasi. Ini salah satu pekerjaan yang sewaktu paparan saya langsung mengatakan mungkin orang lain sajalah yang mendesain ini karena datanya tidak akurat dan dipertanyakan metode dalam pengumpulan datanya. Jadi tidak hanya kuantitasnya, tapi kualitas data itu juga harus menjadi concern kita bersama. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang kita bahas di diskusi nanti. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Silakan Pak Victor.